para pemberontak G30 PKI. Kita lanjut di part selanjutnya. Untuk sementara saya tutup dulu. Selanjutnya yaitu karena melarikan diri secara tersiksa, musuh melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gunung, ya. Karena diketahui tempat persembunyiannya ini, maka tempat tersebut langsung dikepung oleh anggota ABRI. Pada saat Amir Satuddin dan teman-teman akan berpindah tempat, langsung ditangkap secara hidup-hidup, selanjutnya dijatuhi hukuman mati. Berikutnya yaitu serangan gerombolan PKI ke asrama polisi di Tanjung Priok. Serangan balik nih Pak? Iya, tahun 1951, di mana waktu itu ada anggota PKI yang ditawan di asrama tersebut. Pada malam hari ini ada 2 orang yang pura-pura mau besuk temannya, tapi di belakangnya ini sudah siap puluhan orang. Pada saat pintu dibuka, yang jaga langsung dibunuh. Setelah dibunuh langsung senjatanya pun dirampas. Jadi nyamar jadi pembesuk ya Pak? Iya, penicikannya mereka. Selanjutnya peristiwa Tanjung Moral. Ini ada perkebunan tembakau milik pemerintah. Saat ada sebagian digusur ini, tiba-tiba orang-orang PKI ini ingin menduduki tanah tersebut. Saat dihalau oleh aparat keamanan, justru mereka melakukan perlawanan sehingga terjadi keributan yang sangat mengerikan. Selanjutnya kita menuju ke lantai 2 dan benderanya orang-orang PKI di Kalimantan Utara, namanya Paraku, Pasukan Rakyat Kalimantan Utara. Di bawahnya juga ada huruf Cina karena mayoritas di sana adalah orang-orang Cina. Paraku singkatannya Pasukan Rakyat Kalimantan Utara. Oh, Pasukan Rakyat Kalimantan Utara. Oke. Selanjutnya pada tahun 1954 sudah mulai ada detik-detik di negara ini akan ada pemilu yang pertama. Maka PKI mengadakan Kongres Nasional yang keempat. Saat itu belum dinyatakan sebagai organisasi terlarang ya Pak? Belum ya? Semua organisasi dulu itu masih diraup oleh pemerintah karena politik juga masih stabil. Ini pada saat tahun 55, pada saat mau melakukan pemilu pertama ada kampanye. Pada saat kampanye, Dan Aidit memfitnah Bung Hatta bahwa provokator pemberontakan di Madiun adalah Bung Hatta, sehingga langsung ditangkap, diadili, tapi tidak dihukum lama-lama, hanya berapa bulan, ya. Karena ini sangat dekat sekali dengan orang-orang pemerintah. Kampanye budaya PKI. Sastrawan-sastrawan PKI ini sedang mengadakan kampanye keliling kota untuk mencari simpati dari masyarakat dengan cara menjelek-jelekan semua musuh-musuh mereka, karena waktu itu tahun 63 ini PKI sudah mulai jaya, ya, sudah hampir menguasai semua lini di negara Indonesia. Berikutnya rombongan PKI terhadap anggota ABRI tahun 1964-65. Karena waktu itu ABRI ini terlalu solid, ya, apa yang dilakukan oleh PKI, anggota ini Pak ABRI ini selalu menghalang-halangi. Mereka menuntut agar ABRI yang ada di daerah itu, di desa-desa, supaya dibubarkan, seperti Babinsa, Polsek gitu, supaya dibubarkan. Itulah kelakuan mereka. Selanjutnya yaitu peristiwa Kanigoro pada tahun 1965, di mana di Kanigoro ini ada sebuah pesantren yang sedang mengadakan ilmiah keagamaan yang dihadiri oleh beberapa pesantren. Pada saat setelah sholat subuh, pesantren tersebut diserbu oleh ribuan anggota PKI yang bersenjatakan celurit. Pimpinan pondok pesantren, para guru ngaji ditangkap, diikat tangannya, diikat lehernya, langsung diarak keliling kampung layaknya binatang. Santri-santri yang diserang, ya. Selanjutnya yaitu peristiwa Bandar Besi, daerah Sumatera. Ini juga ada tanah negara. Ada seorang anggota TNI yang ditugaskan untuk menjaga tanah tersebut. Tiba-tiba
orang-orang ormasnya PKI ini yang menduduki tanah tersebut. Saat dihalau supaya pergi, justru mereka melakukan perlawanan. Anggota ABRI ini langsung disiksa, dibunuh dengan cara dibacok kepalanya menggunakan cangkul sampai meninggal. Jadi tujuannya menguasai tanahnya, Pak ya? Iya, menguasai tanah-tanah negara. Selanjutnya, pakai ofensif versus Lionel PKI di Jakarta. Ini pada saat tanggal 23 Mei 1965 sebagai hari ulang tahunnya PKI diadakan secara besar-besarnya di Senayan, Jakarta yang dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI se-Asia. Oh, ini udah. Ini gejolak-gejolak ya ingin menunjukkan diri lah ya, Pak ya. 65 ini. Karena pimpinan PKI dari Cina itu menjanjikan untuk menyumbang segala logistiknya. Penyerbuan Gubernur Jawa Timur tahun 1965, di mana ada seorang istri bupati tapi anggota Gerwani ormasnya PKI. Oh, iya, meminta izin kepada gubernur akan mengajakkan kunjungan ibu-ibu. Setelah diizinkan ternyata yang datang bukan ibu-ibu tapi ormasnya PKI. Langsung kantor gubernur diobrak-abrik dan ingin membunuh gubernurnya. Saat itu gubernurnya siapa? Di sini ada Pak. Nah, saya juga namanya kadang-kadang lupa juga. Tidak disebutkan ya? Ada. Ada nggak? Nggak disebutkan. Tidak disebutkan. Jadi iya. Gubernur Jawa Timur ya saat itu di tahun 65, tepatnya bulan September ya. Oke. Selanjutnya penguasaan kembali gedung RRI Pusat pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 18.00 oleh anggota RPKD atas perintah dari Jenderal Soeharto yang waktu itu sempat dikuasai oleh PKI saat melakukan pemberontakan. Oh, sebelumnya sempat dikuasain, sekarang direbut kembali. Pemberontakan G30S PKI. Selanjutnya ini juga dua pahlawan revolusi di Desa Tentuhan, Yogyakarta, di mana dua perwira TNI AD ini adalah komandan dan wakil komandan Korem Yogyakarta. Ditangkap tanggal 1 Oktober 1965, dibunuh pada tanggal 2 Oktober 1965 dengan cara dihancurkan kepalanya dua-duanya menggunakan kunci mortir. Setelah meninggal, beliau-beliau ini dikubur dalam satu lubang. Ada lubangnya juga. Ya, karena dua perwira ini menolak untuk mengikuti menolak ajakan dari orang-orang PKI. Berarti setelah terjadinya pemberontakan PKI, rapat umum Front Pancasila di mana mahasiswa dan masyarakat berkumpul di lapangan Banteng menuntut kepada pemerintah agar PKI segera dibubarkan dengan dikenal yaitu Tritura. Tiga item: turunkan harga-harga, bubarkan parlemen bikinan PKI, dan yang ketiganya adalah apa di sini? Agak lupa juga ini. Ada. Ini dibubarkan, dipertegas salam oke. Lama nggak mandu lupa juga saya. Selama COVID nih. Ya. Intinya Tritura itu. Ya. Tiga tuntutan rakyat. Tiga tuntutan rakyat. Selanjutnya penangkapan DNID setelah melakukan pemberontakan di Jakarta, mereka melarikan diri ke daerah Solo ya, bersembunyi di rumah temennya, ditangkap oleh anggota ABRI. Setelah ditangkap langsung ditembak mati. Ini juga sejarahnya, informasinya itu. Ditembak juga dimasukkan ke dalam sumur juga. Tapi sempat melakukan perlawanan karena ini orangnya kan punya jabatan seorang menteri. Iya. Jadi yang tentara juga takut. Banyak. Ini 30 sih Pak. Sini dulu. Sidang Mahkamah Militer
sidang Mahkamah Militer luar biasa yang tadi difoto itu, Pak. Oh, yang tadi ya? Iya, tokoh-tokoh PKI 66. Oke. Ya, ini dulu barusan. Rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966 setelah Presiden Soekarno menyerahkan surat 11 Maret kepada Jenderal Soeharto. Mendapatkan surat 11 Maret itulah Jenderal Soeharto langsung mengambil keputusan untuk membubarkan PKI. Langsung disambut dengan meriah oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta dengan cara mengadakan kampanye keliling Jakarta. Nah, setelah mendapatkan surat itu tanggal 14-nya ada tanggal 14 Februari 66 langsung sidang Mahkamah Militer. Di sini yang diadilin siapa aja, Pak? Itu tokoh-tokoh yang seperti Sam Kamaruzaman rasanya itu, Nyono segala itu. Letkol Untung. Ya, Letkol Untung boleh jalan. Operasi Trisula di Blitar tahun 1968. Setelah PKI dibubarkan, mereka tidak tinggal diam, Pak. Masih menyusun kekuatannya kembali di daerah Jawa Timur dan bermarkas di dalam sebuah gua. Nah, masuk ke gua ini harus lewat sungai ya, di dalam sungai. Jadi susah sekali untuk dideteksi. Dan anggota gua ini mencari jejaknya PKI sangat lama sekali, berbulan-bulan. Setelah ada beberapa orang yang tertangkap, baru bisa diminta informasi. Mendapatkan informasi yang lengkap langsung diserbu tempat tersebut. Berikutnya ya masih bergerilya mereka ya. Penumpasan gerakan PKI ilegal Iramani di Purwodadi ya. Di mana ini PKI juga mengadakan gerakan baru, gaya baru namanya ilegal Iramani. PKI ini ditangkap oleh aparat desa dan masyarakat. Setelah ditangkap, langsung diserahkan kepada aparat hukum. Ternyata masih berkelanjutan ya. Berikutnya tertembak mati S.A. Sopyan tahun 1974. Ini adalah pemimpin PKI di Kalimantan. S.A. Sopyan ditembak mati oleh anggota RPKAD saat sedang bersembunyi di tengah-tengah rawa. Tengah rawa tersebut ada bukitnya, langsung ditembak mati di tempat. Baik, selanjutnya kita menuju ke Museum Paseban.